Baik, kita mulai ya kuliah hari ini. Selamat sore semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kita hari ini kuliah online. Mata kuliahnya adalah analisis dan perancangan sistem dan ERD ya. Untuk materi hari ini kita pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 materinya adalah perancangan sistem berorientasi objek dengan UML ya. Ini karena suaranya agak noise, saya bisukan suaranya ya, sehingga yang terdengar suara saya. Ini Mas Cendana. Ada yang masuk, Mas Cendana masuk ya. Oke. Ini ada yang masuk lagi, Mas Feridian ya. Mas Feridian sudah masuk ya. Oke, kita lanjutkan aja. Pada hari ini kita masuk di perkuliahan secara online. Ya, kita membahas materi yang berkaitan dengan object oriented menggunakan UML, Unified Modeling Language ya. Jadi kalau Anda mendesain sebuah aplikasi, langkah awal adalah Anda melakukan perancangan ya. Perancangannya bisa bermacam-macam. Anda bisa pakai flowchart, Anda bisa pakai DFD, data flow diagram, Anda bisa pakai UML ya. Nah, yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah materi berkaitan dengan UML atau Unified Modeling Language. Ya. UML atau Unified Modeling Language adalah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang dan atau membuat software yang berorientasi objek ya, atau OOD, Object Oriented Design. Semua elemen dan diagramnya berbasis pada paradigma object oriented. Ya. Ini Mas Rudi Santoso ya sudah masuk. Ya, UML merupakan suatu kumpulan teknik terbaik yang telah terbukti sukses ya dalam pemodelan sistem yang besar dan kompleks. Jadi untuk mendesain sementara ini yang desain sebuah software yang terbaru menggunakan UML ini ya. UML tidak hanya digunakan dalam proses pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan. Masuk lagi Mas Amar Ma'ruf. Ya. Mas Amar Ma'ruf sudah masuk ini. Ya. Suaranya terdengar apa enggak ini? Dengar, Pak. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar ya. Ini saya bisukan semua ya supaya suara saya terdengar ya. Kita lanjutkan materi berikutnya ya. Jadi kalau Anda mau mendesain menggunakan UML, Anda bisa pakai software yang open source maupun yang premium ya. Banyak yang open source, ada Star UML,
Ada Acceleo, Argo UML, atau open source yang lain. Kalau yang premium, Anda bisa menggunakan Rational Rules ya, untuk mendesain menggunakan Object Oriented UML ini. Sejarah singkat UML. UML ini dimulai dari bulan Oktober tahun 1994, yaitu diprakarsai oleh Boch, Rombau, dan Jacobson ya, yang merupakan 3 tokoh yang metodologinya banyak digunakan dalam mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi desain object oriented ya. Kemudian pada tahun 95 dirilis UML versi 0.8 ya. Kemudian tahun 96 dikembangkan lagi yang dikoordinasikan oleh Object Management Group ya. Kemudian tahun 97 dirilis UML versi 1.1 ya. Kemudian bulan Maret 2003 dirilis versi 1.5 ya. Kemudian 3 tokoh yang memprakarsai UML ini, Boch, Rombau, dan Jacobson ini menyusun 3 buku serial berkaitan dengan UML pada tahun 1999 ya. Sejak saat itulah UML telah menjadi standar bahasa pemodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Kemudian bagian-bagian pada UML ya, ada namanya view. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dari beberapa aspek yang berbeda ya. View bukan melihat grafik, tapi merupakan suatu abstraksi yang berisi sejumlah diagram. Jadi contoh dari desain menggunakan view ini adalah diagram use case, ya. Diagram logical view, ada komponen view, ada concurrency view, dan deployment view. Jadi untuk mendesain UML ini, salah satunya biasa yang Anda pakai nanti di sebuah penelitian, skripsi, ataupun tugas ya untuk mendesain, biasanya menggunakan use case. Untuk view ini ya, jadi Anda desain use case-nya. Siapa aktor atau entitas atau yang menggunakan aplikasi, bisa Anda desain menggunakan diagram use case view ya. Kemudian bagian UML yang lain adalah diagram ya. Diagram berbentuk grafik yang menunjukkan simbol elemen model yang disusun untuk mengilustrasikan bagian atau aspek tertentu dari sistem ya. Sebuah diagram merupakan bagian dari suatu view tertentu dan ketika digambarkan biasanya dialokasikan untuk view tertentu. Use case diagram ya. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas ya, yang diharapkan dari sebuah sistem. Ya. Kalau secara teori seperti itu ya, tapi kalau diterapkan mudahnya adalah use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalkan actor atau user login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja dan sebagainya ya, proses bisnis yang dilakukan oleh user. Contoh dari desain menggunakan use case diagram, Anda bisa lihat di layar monitor Anda ya. Di sini ada actor pasien ya. Kemudian ada actor scheduler yang bertugas menjadwalkan. Kemudian ada dokter ya. Kemudian ada clerk ya, ahli. Jadi ini yang namanya actor ya. Ada pasien, ada penjadwal, scheduler, kemudian ada dokter, ada clerk ya, ahli. Ini ahli ini di bidang keuangan ini. Ini adalah contoh mendesain menggunakan
use case diagram. Sebenarnya Anda menggunakan Visio pun bisa, ya, tapi tidak direkomendasikan. Ya. Yang direkomendasikan Anda menggunakan aplikasi untuk yang fokus pada UML, ya, sehingga bisa dilakukan pengujian di aplikasi tersebut. Apakah pemodelan diagramnya, pemodelan yang dilakukan sudah benar atau belum, ya. Kemudian kita lanjutkan ke kelas diagram. Tadi use case diagram, sekarang kelas diagram. Kelas diagram adalah deskripsi kelompok objek-objek dengan properti, ya, perilaku atau operasi dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya kelas diagram ini dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem, ya. Kelas diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Bentuknya seperti apa? Ini bisa Anda lihat pada layar monitor Anda. Ya, jadi di sini ada database customer, ada atribut name, ada address, ya, ada nama, ada alamat. Kemudian ada database order, pesanan. Kemudian di sini ada atribut date dan status. Ya, jadi pada kotak pertama merupakan nama dari database-nya, kotak kedua adalah atribut, kotak ketiga adalah keterangannya. Ini menggambarkan kelas diagram dan relasinya, ya. Ada garis, ini adalah relasi pada kelas diagram. Kemudian ada diagram yang lain, yaitu activity diagram. Ya, activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, ya, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka akan diakhiri, ya. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Ya. Kita lanjutkan. Activity diagram bisa kita lihat cara desainnya, ya, seperti pada layar monitor Anda. Oke. Jadi dimulai dari start, kemudian ada end, ya. Ada mulai, kemudian transaksinya apa, ya. Kemudian diakhiri dengan end, ya. Jadi untuk pertemuan hari ini masih 10 menit lagi, ya. Jadi saya kira nanti tidak akan selesai ini pembahasannya, sehingga nanti saya kasihkan materi ini ke Google Drive, ya, sehingga Anda nanti bisa mendownload dari Google Drive materi dari yang saya terangkan ini, karena Ya, Pak. ya keterbatasan waktu. Jadi ini karena Oke. open source Zoom ini kan bisa free, bisa berbayar. Nah, ini yang Bentar lagi free maghrib soalnya. ya hanya 40 menit, sehingga ini dikasih notifikasi kurang 10 menit selesai. Oh, Jadi, saya cepat ada aja. batasan waktu toh, Pak? Ada. Kalau free ada batasan 40 menit. Kalau Oh iya. berbayar bisa panjang, ya, durasinya. Oke, saya lanjutkan, ya. Saya lanjutkan aja. Kemudian ada sequence diagram, ya. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event, ya, untuk menghasilkan output tertentu, ya. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Jadi
bagaimana desainnya seperti ini ya. Jadi nanti langkah-langkah desainnya sudah ada di materi yang lain. Jadi nanti saya kirim modul bagaimana mendesain object oriented design ini dengan menggunakan UML ya. Ini ada customer, kemudian login ya masuk di aplikasi, kemudian ada entitas yang lain, user yang lain ya. Kemudian langkah-langkah pembuatan UML. Yang pertama membuat functional requirement. Ya, pertama kita buat dulu tulisan yang bercerita tentang sistem apa yang akan kita buat ya. Kemudian yang kedua kita buat use case diagram ya. Tadi sudah kita lihat use case diagram seperti apa. Kita buat aktor-aktornya yang berperan dalam sistem. Aktor itu adalah entitasnya, usernya, ya, siapa saja orang yang akan berperan di dalam aplikasi atau sistem tersebut ya, yang akan kita desain. Kemudian langkah selanjutnya kita buat skenario. Ya, kita membuat skenario berdasarkan use case diagram yang telah kita buat sebelumnya. Ya, contoh skenario-nya adalah pembeli melakukan pembelian barang. Ya, kemudian pembeli menghubungi pegawai. Pegawai mengecek barang yang mau dibeli ataupun transaksi yang lain ya, proses bisnis yang lain. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat kelas diagram. Ya, ada database, ada atribut dan ada keterangannya. Langkah selanjutnya adalah membuat activity diagram. Ya. Langkah terakhir adalah membuat activity diagram. Activity diagram ini mirip dengan flowchart. Ya. Nah, kemudian setelah kita buat 4 hal di atas, sekarang kita bisa menggambarkan bagaimana sistem bekerja secara keseluruhan. Ya. Kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah UML atau Unified Modeling Language adalah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang atau membuat software berorientasi objek. Ya. Tujuan UML adalah memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa pemrograman dan proses rekayasa. Ya. Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan, memberikan model yang siap pakai, ya, bahasa pemodelan visual yang ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan mudah dan dimengerti secara umum. Ya. Diagram UML, diagram yang ada pada UML antara lain use case diagram, class diagram, ada state chart diagram, ada activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Ya, tetapi yang lazim dipakai untuk desain biasanya adalah use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram ya. 4 itu yang wajib Anda pakai untuk desain sebuah aplikasi ya. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti di Google Drive akan saya lampirkan contoh dari penerapan ya, UML tersebut ya. Ini ada jurnal bagaimana membuat desain menggunakan UML untuk sistem Bapak formal. ada aplikasinya nggak, Pak? Aplikasinya bisa Anda cari di link-link seperti Bagas atau siapa Giga Purbalingga ya nanti. Banyak di sana. Kalau aplikasinya ada, tapi kan besar ya. Jadi karena besar, gede. ya Anda mending cari dari Download sendiri. Oh ya, ya siap. download sendiri di apa portal yang lazim Anda cari ya. Bagas atau Giga Purbalingga, terserah. Nah ini contoh jurnalnya ya. Di jurnal ini ada bagaimana cara mendesain, ada use case, ada sequence, ya, sequence diagram, activity, dan ini ada struktur programnya juga ya.
ada jurnal lagi. Jadi nanti saya lampirkan 2 jurnal penerapan dari UML ya, perancangan UML, aplikasi sarana prasarana pendukung pariwisata ya. Bagaimana mendesain aplikasi pariwisata. Di sini ada use case diagramnya ya. Ada actor, ada transaksinya, activity diagram, kemudian sequence diagram, class diagram. Itu memang yang wajib ya untuk ketika Anda membuat object oriented design menggunakan UML. Kemudian juga ada langkah-langkah bagaimana untuk membuatnya ya menggunakan rational rules ya. Jadi nanti Anda bisa terapkan ya. Jadi nanti saya lampirkan ini. Saya absen dulu ya sebelum kita akhiri. Ini saya absen dulu. Sebentar ini tak supaya bisa ngomong semuanya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Belum. Oh, Belum. tak kira weh. Hanif ya. Hanif Wisnu Setiaji hadir. Kasyati. Kasyati suaranya mana? Hadir. Arif Dwi. Arif Dwi ada? Hadir, Pak, hadir. Hadir. Amar Ruden, Amar Ma'ruf ini. Hadir, Pak. Hadir ya. Inayatul. Hadir, Pak. Inayatul, oh enggak ada. Inayatul hilang malah. Keluar mulai, Pak. Cendana. Hadir, Pak. Rudi Santoso. Hadir. Seviana. Seviana. Ada ya. Mega. Pak Ferry belum, Pak. Mega. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ya, oke. Inayatul. Umar. Inayatul. Ini tuh hadir. Hadir ya. Oke, sudah kita absen. Iya. Waktunya. Saya, Pak. Saya belum, Ya. Pak. Siapa? Gimana ada, Pak? Imananda, oke. Dari belum, Pak. Dari Imananda, Arif Dwi. dari, Pak. Ferry enggak aktif kok di sini ya. Oh iya, Ferry nggak aktif itu, Pak. Ya. Pak Anggi, Oke. Pak. Untuk pertemuan hari ini saya kira saya cukupkan sekian ya. Nanti Anda absen di link YouTube yang saya bagikan ke Komting atau perwakilan dari Anda ya. Ini Pak adalah Hadir, Pak Ferry, Pak. ya. Jadi nanti absen juga di link YouTube. Nanti saya share ya di perwakilan Anda. Oke, kita